Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas bersama Bu Prima ya. Masih di kelas statistika. Kali ini kita akan masuk mengenai populasi dan sampel. Oke, ini bahasa ini kan sudah familiar lah kalian dengar semua gitu ya. Apa itu populasi? Apa itu pula sampel gitu ya? Populasi ini contohnya nih ya, yang bulat besar ini. Populasi itu adalah himpunan seluruh data yang jadi perhatian atau seluruh objek yang jadi perhatian kita. Jadi ini populasinya, ukuran pada populasi namanya parameter. Nah, dari yang bagian besar populasi ini, keseluruhan populasi ini ya, kita ambil salah satunya aja. Saya sini ya, satu di sini, satu di sini, satu di sini. Nah, ini kumpulan kecil dari populasi ini namanya sampel. Ciri yang ada di sampel namanya statistik. Jadi jangan samakan statistik dengan statistika ya. Kalau statistika ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data. Oke, kalau pakai A di belakang statistika. Tapi kalau statistik doang itu ukuran yang ada pada sampel. Nah, dari populasi dan sampel ini, dari si sampel yang sekecil itu ya, dari ukurannya itu isi statistik namanya, itu kita gunakan untuk menduga pada populasi. Atau kita duga nanti ukuran yang ada, ciri yang ada pada populasi atau parameter namanya. Atau bentuk lain nih, populasi ini populasi si semut ya, ini populasinya. Kita ambil sebagian kecil yang di sini. Nah ini yang namanya sampel. Atau ada segerombolan orang, kita pick satu, nah itu yang namanya sampel. Sudah mantap ya, populasi sampel. Kemudian kita punya nih populasi di sini. Kita ambil sebagian itu yang namanya sampel. Dari sampel ke populasi itu kita lakukan generalisasi atau uji parameter nantinya ya. Nanti baru kita ambil kesimpulan dari yang data yang kecil untuk kita duga untuk data keseluruhan. Nanti kita simpulkan seperti apa. Tapi kalau saya dari populasi ke sampel itu nanti kita gunakan teknik sampling. Oke, itu populasi definisinya, sampel definisinya, kemudian ada sampling. Sampling ini proses memilih sejumlah elemen dari populasi yang cukup mewakili atau representatif untuk mempelajari sampel dan memahami karakteristik elemen populasinya. Nah, mengapa perlu dilakukan sampling? Gitu? Pertama, alasannya populasi kita besar. Jadi nggak mungkin seluruh elemen diteliti. Misal nih, kita mau melihat bagaimana pendapat masyarakat Indonesia mengenai vaksin, vaksin COVID-19 ini. Kemudian kita tanya pendapat kalau masyarakat Indonesia kan dari Sabang sampai Merauke, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Irian gitu ya, Papua. Apakah mungkin semua masyarakat Indonesia itu ada data gitu? Kan nggak mungkin juga. Oh sekarang sudah canggih Bu, bisa pakai Google Form misal. Apakah semua masyarakat itu mempunyai smartphone, mempunyai kuota untuk bisa membalasnya? Kan nggak juga. Maka karena nggak mungkin untuk kesemuanya, kita lakukan si sampling. Oke, satu alasannya tadi populasi besar, tidak mungkin seluruh elemen diteliti. Itu contohnya tadi. Populasi kita sangat luas Indonesia ini ya, maka nggak mungkin keseluruhannya kita ambil. Kemudian keterbatasan waktu penelitian. Kalau seluruh rakyat Indonesia Anda tanya satu-satu, itu kira-kira butuh waktu berapa lama? Sementara penelitian ini mesti cepat dapat hasilnya. Nah, karena keterbatasan waktu penelitian, biaya juga dan sumber daya manusia, maka sampling ini dilakukan. Lanjut, kenapanya lagi? Penelitian terhadap sampel bisa lebih reliable daripada terhadap populasi. Misal nih, karena elemen sedemikian banyaknya, maka akan memunculkan kelelahan fisik dan mental para pencacahnya, sehingga banyak terjadi kekeliruan. Para pencacah ini bisa jadi para pengumpul datanya atau para penelitinya. Kemudian populasinya cenderung homogen.
Penelitian terhadap seluruh elemen dalam populasi menjadi tidak masuk akal kalau dia homogen. Homo itu kan sama ya. Jadi kalau cenderung sama, nah makanya jadi hasilnya nanti tidak masuk akal. Kemudian seringkali penelitian populasi dapat bersifat merusak. Ini alasan why do we need sampling gitu ya. Kemudian teknik sampling ini terbagi dua, ada probability sampling, ada non-probability sampling. Oke, ini yang probability sampling ada 4 nih, ada simple random sampling, sampel acak. Oke, kemudian ada proportional stratified random sampling, pengambilan cara acak berlapis proporsional, disproportional stratified random sampling, berarti ini tidak secara proporsional berarti ya. Kemudian ada area atau clusteringnya. Kemudian ada kalau yang non probability ada sampling sistematis, ada sampling kuota, sampling incidental, kemudian ada purposif, ada sampling jenuh, ada snowball sampling. Snowball ini bola salju. Kalau bola salju kan dari yang kecil menggelinding ke bawah sampai menjadi besar. Apa sih itu sampel random gitu ya? Dilakukan apabila pada populasi tersebut memiliki situasi, kondisi, atau berat satuan yang homogen atau seragam. Misal, minuman ringan dalam satuan kaleng, susu dalam satuan kaleng, makanan ringan dalam satuan kotak. Ini kan cenderung homogen nih. Jadi kalau kita punya ada 100 kaleng minuman ringan, kita disuruh untuk mengambil secara acak. Kan terserah kita tuh ngambilnya. Suka-suka kita mau ngambil yang mana gitu. Itu yang pengambilan sampel random, acak aja. Kemudian pengambilan sampel tak random dilakukan apabila populasi memiliki situasi atau kondisi yang tidak seragam atau heterogen. Dan ini dilakukan dengan cara membagi populasi menjadi beberapa bagian. Selanjutnya dari setiap bagian diambil 1 unit sampel. Ini kalau tak random alias dia tak acak gitu. Probability sampling. Ini ada sampling sistematis, sampling kuota, sampling aksidental, sampling purposif, sampling jenuh, dan snowball. Nah, pelajaran tentang sampling ini Anda peroleh nanti di metodologi penelitian. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang non-probability sampling tadi ya. Oke. Nah, ini contoh easily access, bisa diakses sangat mudah ini. Kemudian ada ini yang convenience ya. Kemudian ada purposive, ini highly qualified. Kemudian ada systematic, random, dan every yang ke setiap n-nya dari list. Oke, nah ini tadi penjelasannya di sini beberapa ya. Ini ada simple random, each person has an equal chance of being selected. Jadi setiap orang punya kesempatan yang sama untuk terpilih. Oke, ini ada systematic. After a random start point, every nth person is selected. Jadi setelah diacak nih ya, maka untuk baris atau setiap ke n itu dipilih. Ini stratified random sampling, random sample selected from each of several strata. Jadi kalau ini kita punya ada 3 strata atau 3 level, jadi kita akan memilih per levelnya itu secara random, kemudian secara acak tadi ya, kemudian secara stratified-nya ini berlapis. Stratified biasanya stratified random sampling ini, misal nih, ada mahasiswa teknik mesin, angkatan 2019, 18, 17, ada 4. Masing-masing angkatan ini kan beda-beda nih jumlah mahasiswanya. Anggaplah seandainya mahasiswa angkatan 2020 ini ada 80,
2019 ada 70, 2018 60, 2016 juga 50, misal nih, misal. Maka kalau Anda ambil, kan jumlahnya beda-beda nih tiap angkatan. Kalau Anda mau stratified sampling, dianggap ini homogen ini, maka keempat level tadi, 4 strata tadi, itu nggak bisa kita ambil sama rata. Oh, kita ambil aja lah 10 untuk masing-masing strata. Nggak bisa kayak gitu. Jadi ada rumusnya nanti. Jadi per levelnya itu beda diambil. Itu yang stratified random sampling. Gimananya? Belajar di metodologi penelitian. Ya. Oke. Kemudian kegunaan statistika. Misalkan ingin diketahui diameter rata-rata dari pohon-pohon yang berada di suatu kawasan hutan cemara. Ini lebih ke kegunaan statistika ya. Bila dilakukan perhitungan satu persatu, tentulah tenaga dan waktu yang diperlukan akan sangat besar. Dengan prosedur statistika, hal ini dapat dilakukan dengan cara menghitung diameter pohon dari suatu luasan tertentu yang telah dipilih secara acak. Kemudian rata-rata diameter pohon yang berada pada luasan tersebut digunakan untuk menduga rata-rata diameter seluruh pohon yang ada di hutan tersebut. Jadi ini sampelnya diameter pohon dari suatu luasan tertentu ya, luasan tertentu. Diameter pohon ini yang namanya statistik. Ukuran pada sampel. Kemudian, siapakah jadi populasi kita? Oke, populasinya. Oke, seluruh pohon yang ada di hutan tersebut. Jadi ini populasi seluruh pohon yang ada di hutan tersebut. Kemudian diameter pohon untuk keseluruhan hutan tersebut itu jadi namanya parameter. Oke. Kegunaan statistika yang kedua, selama ini dianggap bahwa kebiasaan merokok berhubungan dengan suatu penyakit tertentu. Dengan menggunakan data yang tepat dan dengan prosedur statistika, kita akan dapat menguji apakah anggapan tersebut didukung data atau tidak gitu. Oke, kita duga nih, kebiasaan merokok berhubungan dengan suatu penyakit tertentu. Ini di kotak rokok itu biasanya banyak ya. Merokok dapat mengakibatkan bla 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 gitu. Kita mau buktikan nih betul apa enggak gitu. Nah, kita bisa gunakan statistika nih. Oke. Ini lebih ke kebiasaan merokok ya. Kemudian di industri-industri, prosedur statistika yang biasa disebut dengan pengendalian mutu statistika atau Statistics Process Control, biasa disingkat SPC, sangat banyak digunakan untuk mengendalikan mutu produk atau quality control bisa jadi ini ya. Dengan SPC dapat diketahui bahwa suatu alat sedang tidak bekerja dengan baik, material kurang tepat, dan lain-lain. Oke, jadi tugas kedua adalah Anda tentukan sebuah populasi, kemudian sampelnya apa, statistiknya apa, parameternya apa. Oke, kayaknya enak juga ya, kayaknya kalau kita belajar tentang sampling nanti. Oke, itu sampling nanti contoh segala macamnya bisalah untuk pertemuan berikutnya gitu ya. Oke, kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.